Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan pada hari ini pula wajib kita berterima kasih kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Dan pada hari ini pula kita wajib melakukan aktivitas pondok kepondokan. Salah satunya adalah khutbatul ars yang disandingkan dengan Hari Santri Nasional. Anak-anakku, para asatid dan tamu undangan yang lain, Pondok Pesantren Ashabul Fikri ini sudah hampir 4 tahun berjalan. Insya Allah pada hari ini kita berdiri. Insya Allah santri yang sekarang ini akan berlipat 2 kali lipat dari sekarang. Santri hari ini adalah santri masa depan. Jangan dikira anak-anakku sekarang itu tidak berharga. Semuanya berharga. Ayah Haji katakan, santri sedikit itu lebih baik jika memiliki kualitas dan akhlak yang baik pula. Maka anak-anakku semua di Pondok Pesantren Ashabul Fikri, juga para ustadz dan ustadzah, kami berharap sekali bahwa yang pertama kita harus meluruskan niat kita dulu. Baik sebagai ustadz harus diluruskan niatnya sebagai ustadz, ustadzah pula. Begitu juga anak-anakku. Wa ma umiru ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang harus kita lakukan meluruskan niat, benar-benar ikhlas. Ustadz, ustadzah, para pengelola pondok pesantren harus ikhlas mengelola ini. Karena kalau kita melakukan kegiatan di pondok ini ada pamrih, ada maksud tertentu, maka insya Allah akan tunjukkan cepat atau lambat. Begitu juga anak-anakku semuanya harus meluruskan niat dulu. Jadi santri itu luar biasa. Mungkin pertama kali anak-anakku datang ke sini diantar orang tua. Orang tua mengantarkanmu ke pondok pesantren. Dan saya yakin orang tuamu sudah keliling beberapa pondok pesantren yang ada di Banten, mungkin juga di beberapa daerah yang lain. Pertanyaan selanjutnya, kenapa orang tuamu dan anak-anakku masuk ke pondok pesantren Ashabul Fikri? Itu kenapa? Karena Allah sudah menakdirkan anak-anakku untuk belajar di sini. Maka niat yang ikhlas itu perlu. Itulah pancajiwa pondok yang pertama adalah keikhlasan. Jangan jadi santri dan ustadz dan ustadzah itu masih berharap sesuatu. Semua yang kita lakukan di sini untuk apa?
liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Apa itu? Dengan cara apa? Mukhlisin, dengan ikhlas. Kata kuncinya ikhlas tadi. Karena ikhlas itu ruhul ibadah. Ibadahmu ikhlas, belajarmu ikhlas. Ustadz dan ustadzah harus ikhlas mengajar anak-anak di sini. Memang datang dan pergi para ustadz dan ustadzah. Begitu juga anak-anakku. Ada yang datang dan ada yang pergi. Itu sudah lumrah dalam sunatullah. Siapa yang mampu bertahan, itulah yang terbaik. Kesuksesanmu itu sudah terjamin. Ustadzah, kesuksesanmu juga sudah terjamin. Seluruh yang ada di pondok pesantren ini oleh Allah kesuksesannya sudah terjamin. Tinggal kita saja mampu untuk mempertahankan diri, untuk bisa menahan diri, untuk bisa bersabar di dalam melakukan aktivitas perjuangan. Perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Ustadzah, ustadz berjuang di sini pasti pengorbanan. Dulu pejuang kita mengeluarkan darah pengorbanannya. Kita mengeluarkan pikiran, tenaga, segala sesuatu untuk pondok pesantren. Di dalam berjuang pasti ada suka dan duka. Jangan dikira anak-anakku saja yang berduka ketika berjuang. Yai Entis, Abi, Umi, itu juga sama. Dalam hatinya dagdikduk. Hatinya bercampur sesuatu, senang dan duka. Kalau saya tanya, Yai Entis, Abi, lebih banyak senangnya apa lebih banyak dukanya? Lebih banyak dukanya. Lebih banyak susahnya. Kelihatannya Yai Entis itu senyum-senyum, tapi dalam hatinya menangis, sedih, berdoa, mendoakan anak-anakku semua. Maka untuk apa kamu kesini? Untuk apa anak-anakku santri pondok pesantren masuk ke pondok pesantren ini, untuk apa? Siapa yang tahu? Untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk dijadikan manusia terbaik. Khairin nas anfa'uhum lin nas. Kamu akan kembali ke masyarakat, tapi sebelum masuk ke masyarakat, kembali ke masyarakat, kamu di sini dididik. Kamu sekarang di sini diatur, kamu di sini sekarang dipimpin. Setelah itu 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kamulah yang memimpin bangsa ini. Takbir. Dari pondok pesantren Ashabul Fikri akan memimpin bangsa ini. Takbir. Sekarang tugasmu adalah dipimpin, diatur oleh pondok pesantren. Yang bandel mungkin disentil hidungnya, kupingnya, ya Alpis. Yang bandel-bandel botakin, biar tahu bagaimana. Untuk menjadi pemimpin wajib menjadi rakyat dulu. Anak-anakku menjadi rakyat di pondok pesantren ini. Mau diatur? Mau diatur? Kalau mau diatur, lakukanlah disiplin yang terbaik. Sholat, datang ke masjid sebelum waktunya, bukan setelah waktunya, sebelum waktunya. Makanya anak-anakku semuanya, yang pertama itu ikhlas. Ikhlas ini yang nomor satu. Yang kedua, anak-anakku semuanya, jadilah santri yang terbaik, jadilah ustadz yang terbaik, jadilah pengelola pondok pesantren yang terbaik. Meskipun secara harta, meskipun secara finansial kita tidak apa-apa, yang paling penting kita apa? Ada dalam hati kita apa? Qanaah. Ya, qanaah itu apa artinya? Qanaah apa artinya?
Yang tahu? Ya, merasa cukup, merasa tenang, merasa bahagia, hatinya ikhlas, itu qanaah. Wa anta wa maluka, kamu, duniamu, hartamu, dan seterusnya kalau qanaah itu adalah milikmu. Orang kaya belum tentu bahagia kalau tidak qanaah. Tetapi kita yang sederhana ini harus menjaga qanaah tadi, sehingga orang kaya dengan kita sama, karena bahagia hatinya. Makanya jadi santri harus bahagiakan hatimu, jiwamu, pikiranmu, harus terbebas dari belenggu-belenggu yang menyiksa kita. Salah satunya apa? Keinginan yang berlebihan. Jangan santri udah sederhana saja, keinginan yang berlebihan. Santri pengen pakai kopiah mereknya ini, nggak perlu, nggak penting. Sarung pengen apa namanya? BHS. Udahlah, yang penting pakai sarung, pakai baju nggak usah bermerek. Siapa juga yang ngelihat? Ya, pakai sabun nggak usah yang macam-macam, semuanya yang sederhana itu yang penting. Kalau kita sudah terbiasa sederhana, maka kita ke depan menjadi orang sukses sudah biasa. Tapi kalau orang yang kaya dulunya dibawa ke sederhana, itu akan menjadi bahaya. Makanya anak-anakku, pakai yang sederhana saja. Yang kita pakai, ya kita pakai yang kita punya. Jangan minta ke orang tua macam-macam. Ayah minta ini, ayah udahlah, cukup. Orang tua nggak usah diminta juga akan ngasih yang terbaik, bener nggak? Semua akan ngasih yang terbaik. Nggak ada itu orang tua ngasih yang terburuk. Sisa buat anak nggak ada. Justru pakaian, baju semuanya dibuatkan anak. Dulu anak-anakku diantar orang tua datang ke sini dan orang tuanya duduk berlama-lama. Tapi anak-anakku coba perhatikan. Sore menjelang orang tua akan pulang. Ketika datang ke sini, anak-anakku menyuruh orang tua cepat pulang. Kenapa? Kalau ada orang tua di sini nggak pulang-pulang, nggak beres-beres belajarnya. Ya, tungguin. Ayo bapak pulang. Kamu yang ngusir? Ya. Karena ada apa engkau mengusir orang tuamu? Karena ada satu tujuan, kita mau belajar nanti. Dulu santis ya, pertama-tama jadi banyak santri di sini tuh santis kebagian suruh ngebagiin air aja gitu. Bagi air supaya betah. Santrinya betah, ternyata airnya diminum orang tuanya. Orang tuanya betah di sini, nggak mau pulang. Wah bahaya. Salah minum ternyata, orang tuanya yang minum ya. Jadi orang tuanya malah betah di sini, masya Allah. Ya. Ada anaknya sudah betah, orang tuanya nggak betah. Ada orang tuanya betah, anaknya yang tinggal di sini. Ada anaknya nggak betah. Ya, anaknya sudah betah di sini. Orang tuanya di rumah nangis bombay. Tahu nangis bombay? Wah, air matanya bercucuran. Aduh, anakku gimana makan di sana? Anakku terbiasa makan pakai ayam. Ya Allah, di rumahnya makan pakai ayam. Kita pakai nasi yang udah dimasak, kok pakai ayam? Ya, di rumahnya makan begini nggak bisa pakai tahu tempe. Coba kemarin beberapa, saya ngelihat Umi tadi, ngelihat anak-anak sore makan, beberapa hari makan, masya Allah Pak, itu makannya masya Allah. Nasinya sedikit banget, mau tumpah tapi sedikitnya muncung. Itu tandanya apa? Anak-anak betah sini makan Pak. Makan di sini betah sekali, luar biasa. Cirinya apa orang betah itu? Makannya enak kah? Saya tanya, makan enak kah? Enak. Kalau nggak enak, kamu mungkin muncung begitu benar. Artinya kamu betah. Perut sudah kenyang, otak dan perasaan harus dibangun kenyang juga. Jangan perut saja yang diisi dengan nasi, otakmu diisi dengan ilmu, perasaanmu diisi dengan
apa namanya ilmu juga. Hati semuanya diisi dengan ilmu, jangan perut. Banyak orang yang kenyang otaknya kosong, banyak orang yang kenyang hatinya bolong, sehingga apa terjadi? Rakus, nggak pernah ada kenyangnya. Rizki dikasih gini nggak pernah ngucapin alhamdulillah. Santri tidak, makan dikit alhamdulillah, nambah banyak alhamdulillah. Nah, gitu santri namanya. Bersyukur apa yang kita dapat. Jangan banyak sekali menginginkan keinginan. Yang harus kita camkan, kita harus banyak meminta kepada Allah kebutuhan yang tercukupi. Doakan ustadz-ustadzmu ini, kiaimu, abi, umi, semuanya pengelola pondok pesantren, doakan supaya hatinya tenang, pikirannya tenang, rizkinya dicukupi, kesehatannya dijamin oleh Allah, bukan BPJS Kesehatan, tapi yang menjamin kesehatan, kebaikan Allah. Mohonkan kepada mereka kebaikan, supaya Allah menurunkan berkahnya kepada kita semuanya. Berkah untuk pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren ke depan kita akan membangun beberapa lokasi, karena memang sudah tidak cukup lagi nih. Ini aja kemarin Yai ente sudah menolak-nolak santri karena memang mau ditaruh di mana gitu ya. Kita doakan belakang 2 bulan ke depan jadi. Itu 2021 pertengahan jadi, doakan. Ya semua kita berdoa karena fasilitas itu penting. Tapi yang lebih penting bukan fasilitas, yang paling penting adalah hati kita luas. Boleh tempat kecil hati luas. Ada cerita seorang santri datang ke kiai. Ya kiai, saya banyak masalah sekali ya kiai. Oke, kata kiainya, kamu ambil gelas, isi air, kemudian kasih garam. Gelas, air, garam. Kemudian oleh kiainya dikasih ke santrinya. Ini mana? Apa rasanya? Gelas, air, kasih garam. Apa rasanya? Asin. Kenapa asin? Karena ada garam. Tambahin lagi airnya, masih asin juga. Kenapa? Karena ada garam. Masalahnya itu seperti garam asin ya. Makanya kata orang tua, saya makan garam apa ya namanya? Istilah pepatah apa itu? Sudah kenyang makan asam garam ya. Nah, gitu ya. Kata ini santrinya, kata kiainya gini, udah sekarang garam tadi yang satu itu, satu kepal itu sekarang buang ke telaga. Buanglah garam itu ke telaga. Aduk telaga itu, minum airnya. Apakah telaga itu asin? Telaga itu asin. Telaga Citaman dikasih garam sekepal, asin nggak? Itulah hatimu. Hati kalau jembar diisi apa saja akan netral dan damai. Yang paling penting di hati. Gelas itu seperti hati. Gelas sempit, kasih air, kasih garam, asin. Kalau hatinya seluas telaga, kita kasih garam, minum garamnya, air telaganya, asin nggak? Tidak, itu hati. Luaskan hatimu semuanya dalam belajar penuh kesabaran. Kalau kita tidak mau lelahnya mengejar ilmu, saya sekarang, kamu akan tersiksa nanti, tersiksa ke depan. Ya, wa mal ladzatu illa ba'datan. Kelezatan, kenikmatan setelah Anda susah payah. Marilah kita doakan untuk semuanya. Dan pada hari ini Ayah Haji mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Santri itu ibarat dua kata, san dan tri. San itu adalah matahari, tri itu adalah pohon. Santri itu harus seperti matahari, memberikan cahaya, memberikan pencerahan, memberikan penerangan kepada masyarakat, agar masyarakat tercerdaskan karena santri. Tri itu adalah pohon. Sifat pohon adalah melindungi. Maka jadi santri harus melindungi masyarakat,
mengayomi masyarakat, mendidik masyarakat, dan juga mampu menjaga diri pondok pesantren, keluarga, bahkan yang terbesar santri harus mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Takbir! Mari kita doakan kepada para